Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deva ID. Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aturan-aturan terbaru dari OJK, di mana ini bisa menjadi kabar baik untuk kita semua, bahwa OJK mulai lagi nih gencar-gencarnya memperbaiki aturan-aturan terbaru mereka dan membuat aturan-aturan baru yang agak memberatkan bagi pelaku pinjaman online. Maksudnya pelaku pinjaman online ini adalah orang-orang yang ada di balik aplikasi pinjaman online ya. Bisa dikatakan ini adalah perusahaan pinjaman online yang aplikasi pinjaman online-nya ini sering kalian lihat dan sering kalian gunakan teman-teman. Nah, salah satu wacana di sini yang cukup terdengar oke banget adalah penghapusan DC lapangan pinjaman online. Nah, sebenarnya aturan seperti ini itu memang sudah ada dari dulu ya wacananya. Cuman memang belum ada kejelasan dan belum dilakukan. Kenapa? Hal ini sangat sulit terdeteksi ya teman-teman, karena rata-rata aplikasi pinjaman online itu memang memakai jasa pihak ketiga atau bisa disebut outsourcing. Nah, ketika pinjaman online ini menggunakan jasa outsourcing, tentunya aplikasi pinjaman online tersebut tidak mempunyai status karyawan yang berprofesi sebagai file collector atau DC lapangan. Jadi biasanya kita tahu lah ya, kadang kita itu melihat lowongan pekerjaan sebagai debt collector pinjaman online A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk itu biasanya kita juga diarahkan ke lembaga outsourcingnya. Jadi rekrutmennya itu memang melalui aplikasi pinjaman online tersebut. Tapi rata-rata ketika rekrutmen itu status karyawan kalian bukan dari PT pinjaman online tersebut, tapi sebagai PT pihak ketiga atau biasa disebut dengan outsourcing teman-teman ya. Jadi proses penagihan ini memang tidak terlacak ya, dan kadang OJK juga kesulitan apakah pinjol ini menggunakan outsourcing atau tidak. Karena itu tadi tidak ada bukti jelas bahwa aplikasi pinjaman online tersebut menggunakan jasa outsourcing. Nah, kalau sudah begini kan sudah jelas, berarti pihak OJK melarang pihak pinjaman online melakukan atau meminta bantuan debt collector dari outsourcing seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga terlihat jelas ya, hal ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang mengeluh perlakuan dan proses penagihan dari debt collector yang tidak manusiawi, yang rata-rata banyak yang merasakan dijatuhkan harga dirinya, merasa dihina dan lain sebagainya teman-teman, hanya karena tidak bisa atau telat bayar pinjaman online. Kita tahu lah ya teman-teman, banyak orang di luar sana itu mereka tidak dengan sengaja ya untuk tidak membayar utang. Pasti tentunya mempunyai masalah tersendiri. Mereka juga tentunya tidak ada dana atau uang untuk melakukan pembayaran dari hutang-hutang tersebut. Jadi jarang sekali, mungkin hampir 99% orang tidak bayar pinjaman itu karena memang mereka tidak ada uangnya, bukan karena memang buat main-main saja gitu ya. Jadi kalau sampai debt collector yang dari outsourcing ini menghina, kemudian menyebarkan data pribadi dan lain sebagainya, itu merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat dilarang oleh OJK teman-teman. Harapan kita semua dari Dewan Komisaris yang terpilih, dan bila beberapa hari yang lalu ini bisa mulai mengubah dan membenahi sistem OJK dalam proses pengawasan penagihannya, memang kita tidak bisa berharap bakal cepat terlaksana, karena kita tahu lah ya, uang berbicara. Karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar pasti tentunya memiliki proses-proses hukum dan negosiasi yang jauh lebih bagus dibandingkan perusahaan-perusahaan pinjaman online yang kecil. Nah, semoga saja aturan ini diperketat, aturan ini segera diresmikan, sehingga debt collector yang datang ke rumah kalian ini nanti statusnya mereka sudah melanggar hukum dan statusnya sudah termasuk pidana. Itu termasuk pidana ya, karena mengganggu kalian. Padahal secara hukum legalitas negara, keberadaan debt collector dari aplikasi pinjaman online itu tidak teratur di undang-undang dan sudah dilarang oleh OJK teman-teman. Ini jelas merupakan tindakan ilegal yang bisa kalian pidanakan jika mereka datang ke rumah kalian dan menjatuhkan harga diri kalian atau menagih hutang-hutang kalian. Untuk itulah, yuk teman-teman, buat teman-teman yang saat ini gagal bayar, telat bayar,
Yuk kita memperbanyak literasi membaca tentang aturan-aturan OJK. Jadi udah nggak ada kata-kata takut lagi buat kalian menghadapi debt collector atau DC lapangan pinjaman online teman-teman. Ketika kalian mempunyai banyak informasi, kalian banyak ilmu dan wawasan tentang hukum peraturan perundangan, kalian sudah nggak bakal takut lagi dengan kolektor yang mau datang ke rumah kalian. Dan kalian juga nggak bisa dikibuli dan nggak mudah ditipu oleh debt collector tersebut teman-teman, karena banyak banget kasus di luar sana. DC ini mengaku-ngaku sebagai orang hukum lah, mengaku sebagai pengacara lah, menginsomasi kalian lah, bahkan juga ada yang paling parah mengaku-ngaku dari OJK. Ini merupakan hal-hal yang harus kalian ketahui dan pelajari agar kalian tidak bisa dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum tersebut teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, semoga ini bisa terwujud dan tercapai teman-teman. Sangat menyenangkan sekali, sangat membahagiakan sekali ya teman-teman, karena jika aturannya sudah resmi terrealisasikan dan implementasinya pun dengan benar. Karena percuma ya jika aturannya sudah bagus, dibuat secara bagus, tapi implementasinya di lapangannya masih kurang, itu sangat percuma ya teman-teman. Maka dari itu, mari kita doakan seluruh jajaran OJK dan Dewan Pengawasnya bisa bekerja lebih baik, bisa benar-benar memberantas pinjol-pinjol yang nakal seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang terkena masalah tentang pinjaman online dan lain sebagainya. Kita doakan biar mereka cepat segera keluar dari jeratan pinjaman online teman-teman. Ayo teman-teman, mari kita mulai memperbanyak membaca literatur. Mari kita memperbanyak belajar tentang hukum, pengetahuan tentang OJK. Mari kita memperbanyak menonton video-video pengetahuan ya yang ada di YouTube ataupun di Google. Teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika senang dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar channel Deva ID terus berkembang. Terima kasih banyak. See you next time and cheerio.